Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini bicara tentang suka duka menjadi YouTuber. Sukanya atau positifnya? Positifnya itu YouTube itu zaman now gitu menjadi suatu aplikasi yang banyak orang mencari selain Google gitu ya. Bahkan dari Google pun yang ditonjolkan itu juga video. Nah, kalau dari YouTube itu yang dijual video. Nah, sukanya itu kamu menjadi YouTuber itu kayak kamu itu kerja di kantor kamu sendiri tapi tidak usah pakai seragam, tidak harus berpakaian yang rapi. Pokoknya suka-suka kamu, nggak harus kerja di kantor kayak di kantoran ataupun di pabrik gitu. Jam kerjanya itu sesuai diri kamu sendiri. Gitu ya. Dan itu juga membuat kamu menjadi otaknya itu lebih kreatif, lebih harus banyak inovasi gitu ya. Ya karena tapi kalian jangan pernah berpikir menjadi YouTuber terus uangnya banyak. Sewaktu kamu membuat konten atau membuat channel YouTube itu jangan hanya berpikiran duitnya saja. Ya jujur ya, jujur bukan maksudnya gini. Saya sendiri saja saya berawal dari bukan siapa-siapa. Maksudnya dan emang bukan siapa-siapa. Lah, ini yang terus kalau Atta Halilintar atau Om Deddy Corbuzier sekali upload video ditinggal tidur aja langsung banyak viewernya sampai juta-jutaan. Nah, kalau kayak saya itu siapa sih? Orang juga melihat ini siapa sih? Nah, positifnya kita jadi menjadi kreatif, inovasi gitu ya. Ya walaupun kadang kalau kalian memikir dari segi modal, makanya saya di sini juga saya kerja di Hong Kong itu nggak suka liburan yang mahal-mahal gitu ya. Bukan sekarang itu nggak pernah gitu atau belum pernah. Semua di Hong Kong itu saya sudah pernah. Dan kalau sekarang itu kan dulu saya belum membuat konten channel gitu ya. Kalau sekarang terus saya hanya ingin mengupload video terus. Nah, oke guys, saat kamu sudah mulai menjadi konten kreator gitu ya. Lah semua itu enggak terjadi secara ujuk-ujuk atau enggak langsung ya, karena dalam hidup ini keberuntungan enggak ada. Semua orang itu dengan susah payah, maksudnya dengan usaha sendiri. Kita jangan bicara keberuntungan. Nah, kalau saya berawal dari bukan siapa-siapa. Nah, maksudnya kalau ya kita jangan berpikirannya dengan duitnya. Kalaupun misalnya kayak Mbak Imbong, Raffi Ahmad itu membuat konten terus membeli mobil dari hasil YouTube, nah itu kan atas permintaan kalian semua. Jadi kan kita nggak tahu kenyataannya itu seperti apa ya. Sedangkan Raffi Ahmad tidak menjadi YouTuber aja emang sudah kaya, bisnisnya di mana-mana, kayak Mbak Imbong juga. Nah, berawal dari memang background mereka itu artis dan memang udah kaya sebelum menjadi YouTuber. Nah, itu juga karena artis algoritmanya pun menuju ke situ semua kayak Deddy Corbuzier itu. Lah, kita jangan terlalu berpikiran yang terlalu begitu dulu. Wah, yang penting kita tuh tetap bikin konten dari bawah dulu ya. Jangan terus saat kamu melihat hasil view-nya nggak perlu mikirin view-nya berapa, atau yang penting konsisten. Terus kalau bisa juga ya, saya juga sedang dalam tahap belajar ya. Jangan membuat konten yang prank atau sesuatu yang nggak masuk akal itu ya. Mungkin kalau yang membuat konten masuk akal itu, yang nggak masuk akal perang itu kayak kuya-kuya, kayak anaknya kuya-kuya, itu pasti akan viral karena background mereka emang artis, emang public figure. Najwa Shihab juga. Nah, kalau dari saya, kamu semua kita belajar nggak apa-apa, yang penting
ya semoga bermanfaat gitu ya. Kalau saya sendiri, saya suka sekali konten-konten yang dakwah itu kayak Ustadz Khalid Basalamah, itu saya suka sekali mendengarkan, melihat kayak Ustadz Adi Hidayat, itu kayak saya sukanya konten-konten yang seperti itu. Kalau konten sinetron apa itu saya nggak begitu suka gitu ya. Yaitu terserah hak pribadi Anda masing-masing ya. Nah, dan kalian misalnya udah menjadi YouTuber, kalian harus bisa membagi waktu. Selain positifnya itu kita jadi disiplin ya, karena harus dituntut membuat konten ya, walaupun mungkin kontennya itu seminggu 2 kali gitu, kalian harus kalau bisa ya, atau seminggu 3 kali, itu yang selagi kamu bisa mengelola waktu kamu sendiri, itu konsistennya harus begitu. Dan positifnya kamu menjadi pribadi yang disiplin, selain punya pekerjaan yang tetap, yang pekerjaan yang keseharian kamu. Kalau bisa ini juga dijadikan sebagai hobi aja. Jadi misalnya hasilnya nggak memuaskan, itu nggak terlalu pusing. Yang penting kita tetap konsisten dan tetap selalu inovasi gitu aja ya. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Nah, selain kamu positifnya menjadi disiplin, juga kalian juga harus bisa membagi waktu ya. Lah itu teman saya lagi olahraga ya. Jangan lupa olahraga biar tetap sehat. Jangan pikirannya menjadi selalu mikirin YouTube dan YouTube terus. Relax aja, jadikan itu suatu hobi gitu ya. Jadi kalian saat view kamu turun drastis itu nggak terlalu pusing gitu, santai aja gitu ya. Dan terus kalau masalah dolar kuning, dolar hijau juga itu tergantung kalian masing-masing gitu ya. Yang penting kalian konsisten dan itu jangan terlalu berpikiran tentang penghasilan. Ya boleh sih mentarget, tapi kamu mikir kualitas kamu itu di mana, apa yang bisa kamu sharing dan apa manfaatnya dari segi channel kamu begitu ya. Karena kita bukan public figure, bukan artis, jadi sangat susah untuk langsung booming gitu ya. Nggak usah mikirin booming dulu ya, yang penting konsisten gitu ya. Dan positifnya emang gitu, YouTube itu seperti kamu bekerja di perusahaan kamu sendiri, santai, nggak usah berseragam, semau kamu. Nah juga penghasilannya juga tergantung kualitas channel video kamu. Ya udah nggak usah pusing mikirin itulah ya. Yang penting konsisten nge-share sesuatu yang positif dan jangan frustasi saat view-nya kamu turun atau video kamu sepi. Selalu inovasi dan inovasi. Apa lain tentang modal? Kayak artis-artis itu bikin video juga pakai modal ya. Kayak misalnya saya ini ya, saya bukan maunya kalau TKW kayak saya juga banyak sekali yang nge-share Ocean Park, Disney, nah itu semua juga menggunakan modal ya guys. Nggak mudah membuat suatu video ya. Kalau saya harus upload ke Disneyland, aduh jalannya dari tempat saya ke Disneyland itu mahal, terus capek ya, makanya sebelum nah kalian juga harus bisa relax, karena YouTube itu perusahaan kamu. Kalian juga bisa sambil bercanda dengan teman, bisa tetap jangan terlalu membuat video-video yang kayaknya memaksa ya. Saya juga masih dalam tahap belajar ya. Kalian nggak mungkin seperti kayak Deddy Corbuzier, maksudnya nggak mungkin terus penghasilannya miliar dari itu. Jangan fokus ke uang dulu, yang penting konsisten dan nggak usah memikir. Dan juga sebelum kamu membuat video juga ini ya, pastikan di setting, kalian akan tahu dolar hijau atau dolar kuning gitu. Dan penghasilan kamu juga tergantung retensi video kamu ya. Intinya inovasi dan kreatif gitu ya, karena YouTube itu menjual video ya, tapi tetap enjoy, relax, jangan terlalu stres, jangan terlalu frustasi, just enjoy gitu ya. Terus jangan berpikiran kamu mah YouTube ya dapat uangnya banyak ya. Penghasilan saya dan penghasilan Deddy Corbuzier jelas beda. Penghasilan saya dan penghasilan Atta Halilintar tentu beda. Semua itu, jadi jangan terlalu fokus tentang uangnya.
kalau bisa kalian membuat konten itu yang bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Ya begitu saja ya kan, semoga bermanfaat. Gara-gara kowe tadi buyar pikiranku. Berarti kamu dapat karbohidrat setan. Gara-gara ini saya jadi agak-agak buyar ini setannya itu. Payah ya setannya semono gede deh.